Eh, ininya sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Dok. Sudah, Baik, Bu. kita melanjut hari ini. Kalau kemarin standar kita sudah di awal ya. Kita akan mencoba memulai dengan sejarah anjing Kintamani. Ini keseluruhan biar anak-anak yang dari Udayana itu mengerti bagaimana sih perjalanan anjing Kintamani dari awal sampai paling tidak sampai saat ini. Kan saya sama kalian. Oh iya, kelas 6 kan? Kelas 6? Kelas 6 apa? 6A. 6B. 6B. Iya, Kak sama kalian. Oke, sudah? Saya lanjut ya. Halo? Ya, silakan. Ya paling tidak kita dari Udayana tahu berkaitan dengan sejarah dari awal sampai anjing Kintamani diajukan sebagai anjing ras dunia dan berakhir sampai saat ini yang namanya professional breed. Ya. Saya lanjut ya. Ini mungkin saya lanjut saja. Nah, kita akan apa namanya berbicara tentang apa disebut breed. Ya. Breed itu adalah grup sekelompok anjing yang berasal dari stok yang sama, jadi dari tetua yang sama, dan diternakkan, diturunkan sifat-sifatnya melalui perkawinan, ya, sifat yang bisa membedakan satu dengan lainnya, yang disebut dengan standar breed, dan itu merupakan ciri dari breed tersebut. Itu yang disebut breed. Jadi anjing disebut sebagai anjing ras bila mana dia berasal dari kelompok anjing dari tetuanya yang sama, ya, yang bila mana itu diternakkan, karakteristik-karakteristik yang ada pada tetuanya akan tetap tampak pada turunannya. Itu yang disebut breed. Nah, bagaimana anjing Kintamani? Kalau kita lihat dari awal, mungkin definisi itu tidak apa namanya cocok dengan anjing Kintamani. Kenapa? Karena satu, dari perkawinannya kadang-kadang menghasilkan peranakan yang berbeda. Ya. Yang berikutnya juga negara atau asal dari anjing anjing tersebut, ya, belum dicatatkan sebagai anjing ras di negara kita. Begitu juga selanjutnya karena di kita saja belum, apalagi di FCI. Apa syaratnya?
syarat-syarat kalau kita ingin mengajukan anjing ya, untuk dijadikan ras baru, untuk menjadi ras baru. Apa syaratnya? Ternyata sesuai dengan ya, peraturan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh FCI, ya, breed itu harus mempunyai 8 grup kelompok yang berbeda dari grup yang lain. 8 kelompok. Dari 8 kelompok itu, kalau kita tes DNA-nya, dia mempunyai ya DNA yang paling tidak sama dengan kelompok yang lainnya. Termasuk harus mempunyai catatan komplit tentang kesehatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada karakter dan behaviornya. Jadi kalau barangkali kita menemukan sekelompok anjing yang kira-kira homogen, misalnya ada Kalimantan atau Sumatera, atau anjing-anjing baru, atau Papua, nah, bila mana kita paling tidak mendekati syarat-syarat ini, kita mungkin akan bisa mengajukan sebagai ras baru. Nah, sementara di kita di Indonesia hanya mempunyai anjing Kintamani saja. Anjing Kintamani saja. Nah, di samping 4 tadi, kelompok anjing yang akan kita ajukan itu mempunyai standar breed. Kemarin kita sudah sebutkan anjing Kintamani itu standar breednya apa. Yang syarat berikutnya yang tidak kalah penting dan merupakan syarat utama. Dalam satu, tadi kan saya bilang ada 8 kelompok independen. Kita keluarkan satu misalnya. Ya. Dari setiap bloodline, satu kelompok itu minimal terdiri dari 2 pejantan dan 6 betina. Itu. Setiap populasi minimal ada 8 bloodline yang setiap bloodline-nya itu ada 2 pejantan, 6 betina. Nah, itulah yang awal-awal dikawinkan. Tetapi satu dengan yang lainnya itu belum bisa dikawinkan. Nah, berdasarkan persyaratan-persyaratan tadi, dirasa kita telah memiliki itu, maka kita telah mengajukan anjing kita sebagai anjing ras. Nah, what about Kintamani Dog? Dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh FCI, kira-kira anjing kita sudah sampai di mana? Atau cocok nggak? Lah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada kita. Tadi kan ada persyaratannya. Syarat history origin kita punya.
Jelas, hanya ada di awal di Kintamani. Tidak ada di Jawa, tidak ada di Sumatera. Satu debat di awal. Yang kedua, di kita sendiri, di Indonesia sendiri kita sudah menyatakan sebagai anjing ras. Lebih-lebih ditambah lagi di tingkat Asia, ya, dan akhirnya sampailah di FCI. Sampailah di FCI. Kita lihat selayang pandang profesional breed anjing Kintamani. Setelah kita ajukan ke FCI, kita lihat di webnya FCI, kita sudah ada di sini. Nama anjing Kintamani Bali sudah ada. Nah, tetapi dia belum definitif. Meskipun recognize-nya tidak sebagai definitive breed, bila mana ada pameran-pameran tertentu, anjing Kintamani masih diperbolehkan. Hanya saja dua bentuk pameran yang tidak bisa, satu pameran yang tidak bisa diikuti oleh anjing Kintamani Lucacip. Tidak bisa. Meskipun sudah dicatat di sini di webnya, sudah dianggap sebagai FCI breed on the professional base, tetap syarat ini berlaku untuk dan tidak diperbolehkan. Tetapi cacep boleh tidak, winner walk.show bisa kita ikuti. Winner of the section show Europe, Asia, dan Pasifik, Amerika, dan Karibian kita bisa ikuti. Jadi dog sedunia masih bisa kita ikuti meskipun kita pada profesional. Di samping itu, kita telah bisa memasang logo FCI pada setiap silsilah dari anjing Kintamani. Kita sudah diperbolehkan. Nah, sebelum kita profesional itu dilarang. Nah, tetapi rasanya kita tidak cukup gembira manakala kita hanya sampai pada profesional. Kita perlu melanjut kepada definitive international recognition of new breed. Ketika definitif sudah berakhir, tinggal sekarang bagaimana kita mengembangkan, terus mengikuti cacep boleh, wodoksu boleh. Nah, dalam rangka menuju itu, ada nggak syaratnya? Nah, jadi sejak 2019 itu, kita sudah harus mulai membuat laporan perkembangan anjing Kintamani secara global. Apakah hanya di Indonesia saja? Atau sudah berkembang, ada ke Malaysia, ada Filipina, ada di Europe dan sebagainya. Nah, itu kita catat. Termasuk catatan penting yang harus kita nanti kirim ke FCI adalah jumlah secara global.
Kita hitung dari Belanda berapa, dari Kroasia berapa, Malaysia, Filipina, Indonesia berapa. Ada nggak perkembangan? Setelah itu sekian tahun dari sejak penetapan itu, kondisi kesehatan ada nggak muncul penyakit-penyakit genetik baru? Misalnya joint dysplasia, elbow dysplasia, atau pada mata dan sebagainya. Ada nggak? Itu harus menjadi catatan. Nah, termasuk perilaku dan temperamen. Apa berubah nggak temperamennya sekarang? Selama penetapan terakhir, ternyata hanya kita mani menjadi buas itu misal, menjadi galak. Termasuk kita akan harus melaporkan ya hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan pengalaman yang kita temukan selama kita dinyatakan sebagai profesional breed. Nah, setelah semua persyaratan itu kita lengkap, kita ajukan ke Komisi Standar and Scientific namanya. Dan dari komisi ini akan melakukan pemeriksaan kembali. Ya. Dan apabila kira-kira menurut mereka dari Standard dan Scientific Commission ini menganggap kelengkapan daripada catatan-catatan kita, artinya meskipun ada perbaikan-perbaikan kecil, baru kita dapat mengirim ke FCI General Assembly. Nah, tentu setelah itu adjustment atau amandemen dari FCI untuk melihat langsung site visit terhadap apa yang kita catat dengan apa yang sebenarnya ada di alam. Ya. Dan proposal yang kita ajukan untuk DPD pun tidak merupakan hal yang final. Bila mana menurut tim yang turun ke lapangan dirasa masih ada perbaikan, kita masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan. Nah, sampai benar-benar tidak ada lagi komentar dari mereka, maka proposal yang kita ajukan dianggap telah memenuhi syarat, maka anjing kita mani akan ditetapkan sebagai definitif. Nah, itu barangkali sekelumit sejarah daripada anjing kita mani tersebut. Bagaimana perjalanannya dari awal hingga menjadi anjing profesional, dan berikutnya kita persiapkan untuk menjadi definitive recognition, cukup memerlukan waktu yang cukup panjang dengan laporan-laporan yang juga tidak mudah kita lakukan. Demikian saya kira, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sejauh ini sudah cukup jelas nih, Prof. Cukup jelas ya? Itulah
perjalanan yang cukup panjang berkelok, ya, dari awal sampai sekarang dan sekarang baru. Nah, barangkali kalau adik-adik ada dari daerah lain yang barangkali sedikit ada kelompok-kelompok hewan seperti anjing lah, karena kita ngomong anjing-anjing yang mungkin itu bisa barangkali udah bisa dipersiapkan terhadap hal-hal yang penting dan perlu untuk dijadikan ras baru lagi, samakan ras kedua dari Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Ada, Dek? Saya tidak ada. Tidak ada. Cukup ya? Cukup, Prof. Baik, kalau cukup saya mengingatkan mohon di absen di apa namanya, cari absennya, tolong di absen sendiri. Ya, nanti kalau sudah itu sampai lengkap baru nanti dikumpul. Hari ini selamat sore, silahkan adik-adik turun karena setelah ini saya masih harus kuliah untuk S2. Terima kasih, sampai jumpa.